Kalau misalkan lo sering belibet dan susah mengekspresikan isi pikiran lo, dan orang sering bilang kayak, lo ngomong apa sih? Masalah belibet ini, itu bukan masalah bawaan dari lo lahir. Jadi, bukan lagi kayak, oh iya nih gue udah dari dulu kan susah banget ngomong dengan jelas atau belibet gitu loh. Itu semua bukan sebuah permasalahan dari kebiasaan. Jadi masalah belibet ini itu bisa kita hilangkan, dan ada satu metode yang efektif banget untuk nyembuhin masalah belibet lo dan bikin lo bisa ngomong dengan lebih jelas. Ketika manusia itu nggak bisa ngomong dengan jelas atau mengekspresikan isi pikiran mereka dengan mudah, atau kadang bahkan ngeblank juga sih, jadi bisa ngeblank juga. Terkadang masalahnya itu ada di permasalahan otak yang gue sebut sebagai priming effect. Oke, memahami konsep ini itu bakal ngubah hidup lo banget. Bang, apa sih itu priming effect? Jadi dalam konsep psikologi komunikasi, priming effect adalah ketika gue bilang ke lo, bro, lo tahu kelinci gak? Nah, pas gue bilang kelinci, lo mungkin bakal memikirkan hal-hal lain, kayak mungkin wortel, warnanya putih, atau mungkin loncat-loncat. Jadi, itu semua kalau kelinci. Tapi kalau misalkan gue bilang, bro, lo tau lumba-lumba gak? Mungkin lo bakal kepikiran kayak akuarium lumba-lumba, atau mungkin laut, atau mungkin pertunjukan di world gitu kan. Jadi intinya adalah lo bakal memikirkan hal-hal lain di luar hal yang gue bicarakan. Nah, hal tersebut itu gue sebut sebagai priming effect. Ketika lo ngobrol sama orang, priming effect ini juga bakal terjadi. Sama dengan kalau misalkan gue lagi ngobrol sama teman gue tentang topik bisnis. Yang awalnya mungkin gue ngebahas tentang perkembangan untuk bisnis gue, tapi mungkin ada konsep-konsep relevan lainnya yang bakal gue pikirkan atau gue temukan dalam otak gue. Mungkin itu tentang, sisi marketingnya misalkan. Dari Cialdini Principle. Ada 5 utama principle of sales misalkan yang bisa gue bahas dalam konsep bisnis. Nah, dari sana sebenarnya adalah semakin banyak yang lo ketahuin di dunia ini, semakin banyak juga hal yang bisa lo bicarakan, dan akan semakin mudah juga untuk lo bisa mengekspresikan isi pikiran lo. Gue pernah nonton satu podcast dari Dr. Jordan Peterson, dia seorang psikologis dari Kanada kalau nggak salah waktu itu. Dan Dr. Jordan Peterson, dia bilang bahwa kalau lo pengen lancar mengekspresikan isi pikiran lo harus tahu 10 kali lipat jauh lebih banyak daripada topik yang pengen lo bicarakan. Jadi itu menggambarkan bahwa ketika lo memahami banget suatu topik, lo bisa dengan mudah mengekspresikan isi pikiran lo. Serius. Jadi dari sana, maka bang, masalahnya nih bang, kalau kayak gitu berarti semakin banyak hal yang gue tahu, maka semakin bisa gue mengekspresikan isi pikiran gue gitu. Nah, yang paling cara favorit gue, ini nggak bakal lo lihat di bulan depan, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, tapi mungkin dalam 12 bulan. Tapi 12 bulan ini itu bakal mengubah hidup lo selamanya. Mau lo di umur misalkan 27 tahun, 28 tahun, ini bakal menyelamatkan hidup lo 30 tahun ke depan. Bakal mengubah hidup lo, bang. Itu adalah yang gue sebut sebagai kebiasaan membaca. 1 bulan, 1 buku. Nah, ketika lo membaca bebas, itu mau kayak filsafat, atau mungkin mau ngebahas tentang, let's say, lo ngebaca tentang bisnis, self-help, self-development, novel pun it's okay lah. Tapi gue lebih suka self-help atau enggak mungkin classic literature misalkan. Ketika lo membaca buku, misalkan hari ini, bulan ini, ya, gue biasa minimal banget 1 bulan 1 buku. Misalkan bulan ini gue baca tentang Beyond Good and Evil, Friedrich Nietzsche. Bulan depan gue bakal ngebaca misalkan tentang Marcus Aurelius Benediction. Bulan depan gue bahas tentang bisnis, tentang psikologi, tentang filsafat. Jadi intinya gue bakal ngebaca berbagai jenis topik atau niche yang ada dalam dunia ini. Nah, ini yang bakal gue kasih tau lo juga. Topik yang sering dibicarakan pada umumnya adalah ada filsafat, ada juga untuk bisnis. Ini sering banget nih. Ya. Entertainment, world news update, entah itu mereka ada kayak COVID lah, ada apa segala macam. Nah, pada dasarnya ada beberapa media yang bisa kita gunakan. Kalau untuk pemahaman dasar atau pemahaman fundamental yang gue sebut, jadi ini ada
filsafat, akan ada misalkan bisnis, ada mungkin ada finance. Ini semua bisa lo baca efektif banget dari buku. Lo baca buku filsafat, lo baca buku bisnis, lo baca buku finance misalkan, atau self-help. Intinya semua konsep ini itu ada tersedia di buku. Tapi kalau untuk kayak update-update berita lah, dunia terbaru segala macam, lo harus baca berita. Lo harus jadi observant. Buka sosmed bukan buat hiburan doang, tapi untuk baca berita. Nah, ketika lo tahu banyak hal, ketika lo ngomong, lo bakal bisa mengekspresikan isi pikiran lo dengan lebih jelas. Karena lo tahu apa yang pengen lo sampaikan dan lo bicarakan. Priming effect lo nggak bakal gagal lagi. Nggak bakal berjalan dengan tidak efektif lagi. Nah, itu kenapa gue bilang, kalau kebiasaan membaca, bakal bikin omongan lo 10 kali lipat jauh lebih jelas. Karena itu berhubungan dengan konsep yang disebut sebagai priming effect. Jadi biasakan 1 bulan 1 buku. Itu yang gue lakuin sekarang juga. Nah, tapi kalau misalkan lo pengen serius lancar berkomunikasi, lo bisa cek aja program gue, di mana lo bakal bisa belajar untuk berkomunikasi tanpa rasa gugup, gagap belibet, bahkan bisa ngasihin skill komunikasi yang lebih rumit lagi, kayak berretorika, berargumen, bikin siapapun yang lo minta, nerapin karisma yang bakal bikin lo jadi magnet manusia, dan masih banyak banget lainnya. Program ini itu udah ngebantu 1.100 orang lainnya yang udah lancar berkomunikasi dari seluruh Indonesia, dan jika dalam 30 hari lo ngambil perubahan apapun, uang lo juga bakal di-refund 100%. Jadi kalau misalnya lo pengen cek linknya programnya, lo bisa cek aja linknya di pin komentar di bawah. Ya boy.